Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara diskusi kinerja. Dalam episode bulan Mei ini, kita akan mendiskusikan sebuah dokumen. Judulnya adalah Panduan Bangunan Hunian Bertingkat untuk Ibu Kota Negara Baru Indonesia. Panduan ini menarik untuk kita bahas karena setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, ini adalah dokumen yang pertama kali, pertama kali mengatur sektor residensial. Selama ini kalau kita berbicara bangunan itu komersial saja gitu. Ini ada peraturan tentang sektor residensial, mungkin juga untuk mengantisipasi ke depannya semakin banyaknya bangunan residensial yang high rise ya, bangunan bertingkat. Alasan kedua adalah dalam panduan ini kinerja bangunan disebutkan secara eksplisit sebagai ruang lingkup panduan ini. Gitu. Ini sebenarnya alasan yang sangat bias ya buat kami di Pusat Kinerja Bangunan, karena kami juga skop pekerjaan kami itu adalah kinerja bangunan. Dan buat Bapak Ibu sekalian yang belum tahu, kita punya organisasi profesi Asosiasi Simulasi Kinerja Bangunan Indonesia, ASKIBI bahasa Indonesianya, tetapi kita adalah local chapter dari IBPSA ya, International Building Performance Simulation Association. Selama ini kinerja bangunan itu seolah-olah bekerja di pinggiran, di periferi, ya, kalau berurusan dengan peraturan atau pedoman. Nah, dokumen ini pertama kali menyebut secara spesifik bahwa kinerja bangunan itu adalah bagian dari lingkup dokumen panduan ini. Ini buat saya adalah sebuah milestone yang perlu kita rayakan ya, it's a point of celebration. Alasan yang ketiga adalah panduan ini secara spesifik ditujukan untuk kawasan IKN. Ini kita tidak mau berbicara tentang kontroversi masalah IKN itu bagaimana gitu ya, tapi dengan dikeluarnya peraturan panduan atau pedoman ini, kita melihat adanya itikat dari pemangku kepentingan ya, terutama regulator, pemerintah sebagai regulator, untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas dalam pembangunan IKN itu. Nah, sehingga saya membayangkan bahwa para arsitek ya, terutama ya, yang sekarang mungkin sedang sibuk mempersiapkan entry dalam berbagai lomba yang sedang dilaksanakan untuk IKN. Saya membayangkan mereka akan memelototi dokumen ini at the very least supaya entry mereka menjadi semakin berkualitas gitu ya. Tapi that remains to be seen. Yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana panduan yang spesifik untuk IKN ini nanti berpengaruh terhadap peraturan-peraturan atau standar lain di luar IKN. Kita meng-acknowledge GBPN ya sebagai kolaborator yang membantu dalam penulisan dokumen ini. Sudah hadir 3 narasumber yang akan menjadi pemantik diskusi. Ya, saya menuliskan dalam rundown di situ ada paparan. Kaget juga ini para narasumber. Sebelumnya tidak dikatakan paparan, tetapi maksudnya tidak perlu bikin presentasi, tapi mungkin bisa langsung merujuk kepada dokumen ya. Kita buka dokumennya secara langsung. Tetapi paparan dari narasumber ini mari kita lihat sebagai pemantik diskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian, selama berlangsungnya paparan, bila ada pertanyaan langsung dituliskan di chat
Nanti saya akan membacakan atau bahkan saya undang untuk langsung open mic. Untuk tidak memperpanjang pembukaannya, kita akan masuk kepada paparan yang pertama, akan disampaikan oleh Pak Toto Sulistianto. Beliau ini tidak perlu pengantar lagi ya, di kalangan who's who energi efisiensi di Indonesia. Beliau namanya sudah sangat terkenal lah gitu ya. Siapa yang tidak kenal Pak Toto? Gitu ya. Tidak perlu bahkan tidak perlu menyebutkan Pak Toto Sulistianto, gitu. Sudah tahu. Pak Toto adalah Direktur PT Narama Mandiri yang berdiri sejak 2010 ya Pak. Kemudian aktif di berbagai sebagai pengurus dan anggota di berbagai asosiasi profesi. Dan beliau memiliki pengalaman 36 tahun ini sebagai peneliti dan ahli di bidang konservasi energi, baik bangunan komersial maupun industrial facilities. Beliau telah menjalankan peran sebagai konsultan mekanikal, elektrikal, dan energi selama lebih dari 20 tahun. Mungkin singkat saja perkenalannya untuk Pak Toto, supaya semakin banyak waktu untuk paparan dan diskusi. Saya persilahkan Pak Toto, kurang lebih 15 menit. Terima kasih Pak Heri. Saya mohon izin langsung sambil share screen. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak? Ya. Sudah. Ya. Ya. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama tentu saya terima kasih kepada Pak Heri maupun tim kinerja bangunan yang telah memberikan kesempatan kami bertiga, saya, Pak Jimmy, dan Pak Yodi untuk membedah buku. Tentu pertama saya harus sampaikan bahwa sebelum masuk ke sana tadi Pak Heri sebenarnya sudah share buku ini. Bapak Ibu sekalian bisa sambil membuka, kalau ada dua gadget bisa langsung dibuka. Tapi mungkin kalau yang terlambat sepertinya harus di-share lagi Pak Heri. Baik Pak, di-share ulang ya. Ya. Jadi tentu pertama kami harus menyampaikan bahwa buku ini secara resmi di launching itu belum ada formal resmi buku ini di launching. Cuman karena saya sudah diizinkan oleh GPPN maupun PUPR, sehingga waktu Pak Heri menawarkan untuk buku ini dibedah di acaranya Pak Heri, saya mengistilahkannya dibedah, itu sudah boleh diizinkan. Mungkin nanti sebenarnya akan ada event yang lain yang betul-betul akan melaunching buku ini. Jadi itu kurang lebih. Jadi buku ini dibuat sedemikian rupa, dia menjadi e-book. Mungkin saya sedikit cerita kronologis kenapa buku ini ada, tapi dari sisi pribadi saya dulu. Jadi saya sangat dari tahun 2012 saat mengerjakan proyek beberapa funding dari luar, itu dulu sempat punya misi, punya keinginan, kenapa kita nggak membuat building code di Indonesia. Sehingga waktu saya posisinya berkantor di Kementerian SDM, saya coba sodorkan di Kementerian SDM harus bikin building code. Kok building code Pak Toto? Building code itu bukan ranah kita, building code itu ranahnya PUPR. Kalau gitu ya bikin energi building code. Itu juga nggak bisa, kita harus kerjasama dan segala macam. Jadi keterbatasan dengan funding yang hanya dedikasi untuk salah satu kementerian. Nah, itu sudah cukup sekian lama.
Kemudian juga di dalam diskusi-diskusi belakangan di Maske itu juga selalu saya teriak-teriak di Indonesia harus ada building code karena gerakan internasional menuju emisi zero emission building, zero emission net zero emission itu juga building code menjadi tools, menjadi instrumen yang paling efektif di negara-negara maju. Sehingga waktu saya lontarkan di beberapa work group, termasuk Pak Eri, termasuk beberapa teman-teman dekat, saya di challenge. Pak Toto mau bikin apa lagi? Kita udah kebanyakan peraturan, kita sudah banyak bikin regulasi, mau bikin apa lagi? Nah, ini yang kurang lebih sebenarnya masih bagian kecil dari building code. Nah, ini hanya spesifik untuk hunian dan ini juga baru untuk satu lokasi dan ini yang bayangan saya bisa terjadi. Tentu saya terima kasih sekali diberi kesempatan ide ini langsung ditangkap oleh GPPN, kemudian juga saya berdiskusi dengan teman-teman yang lain, akhirnya bertiga lah yang kami di engage begitu sama GPPN dan disampaikan ke Kementerian PUPR dan ditanggapi dengan baik sehingga muncullah panduan bangunan hunian bertingkat, tidak hanya code yang bunyi di sana tapi ada Key Performance Index. Nah, Key Performance Index sendiri mengenai IKN juga sebenarnya awalnya sudah ada KPI versi Bappenas, KPI versi versi Kementerian PUPR, versi ada 3 versi kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini semuanya yang dulu istilah saya ya semuanya harus dibuat menjadi satu seperti sapu. Kalau ini lidinya ada di mana-mana, menjadi satu buku, menjadi satu panduan, sehingga terjadilah buku panduan ini yang nanti semua hal-hal yang terkait dengan regulasi, hal-hal yang terkait dengan standar-standar ada di dalam buku ini. Tentu saja yang terutama yang terkait dengan hunian bertingkat. Jadi ini memang hanya spesifik hunian bertingkat. Dan tentunya saya ataupun kami bertiga berharap bahwa model code kayak begini ini nanti bisa di-develop lebih masif lagi, apakah nanti akan setiap Pemda akan ada model code tersendiri dan segala macam, itu terserah dari pemerintah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin saya akan masuk ke bagaimana cara menggunakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian terbiasa menggunakan e-book, itu nanti akan lebih mudah buku ini dibaca dengan e-book. Jadi betul-betul Bapak Ibu sekalian seperti baca buku, tinggal dibuka halaman satu persatu. Ini meskipun dalam PDF semuanya dibuat interaktif. Jadi di halaman awal itu nanti ada panduan membacanya. Nah, yang paling penting adalah nanti mulai di halaman 3 itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat ada 3 folder, hitam, kemudian abu-abu muda, abu-abu tua. Ini nanti kalau diklik Bapak Ibu sekalian bisa langsung lompat ke judul ataupun ke apa yang disebut dengan tombol menu utama. Kemudian nanti ada tombol menu lanjutan. Itu dari setiap bab ini Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa langsung jump ke topik yang diinginkan, kira-kira seperti itu. Kemudian ya ini kalau di sini saya coba praktekkan langsung. Saya besarkan. Ya, jadi ini bisa kelihatan di sana. Yang folder pertama ini adalah landasan hukum, penjelasan umum dan pengertian. Kemudian nanti ada panduan bangunan, apa yang disebut dengan
apa yang disebut dengan model code-nya, kemudian daftar referensi. Nah ini kalau diklik dia langsung, oh sorry, dikliknya harus di halaman tersebut. Ya, ini responnya agak harus posisi paling kecil. Nah, seperti ini contohnya. Dia langsung masuk ke halaman yang diinginkan. Kemudian kalau kita mau masuk ke bab 1, ketentuan umum, tinggal diklik, dan seterusnya. Nanti kalau ingin balik, tinggal diklik yang di atas. Cuma ini saya terhalang dengan kembali ke halaman semula. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian tentu secara keseluruhan isi buku ini nanti ada ketentuan umum, ada kawasan dan lingkungan, kemudian ada sistem bangunan, kemudian bab keempat ini membahas mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, bab kelima membahas mengenai kinerja bangunan, meskipun hanya 2 bab, tapi ini yang inti yang paling penting tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Eri. Nanti ada bagian ke-1, ada bagian kedua. Kemudian bab 4 ini ketentuan tambahan, bab 7 ketentuan peralihan, bab 8 ketentuan penutup. Nah, tentu nanti saya kira hal-hal yang terkait dengan regulasi, hal-hal yang terkait dengan standarisasi nanti akan diuraikan oleh Pak Jimmy. Mungkin hal-hal yang terkait dengan energi, hal-hal yang terkait dengan green building, hal-hal yang terkait dengan HVAC lebih ke saya. Nah, hal-hal yang terkait dengan green building secara keseluruhan, kemudian terkait dengan landscape, terkait dengan arsitektural nanti akan dibahas oleh Pak Yodi. Saya kira sementara dari saya itu dulu, saya kembalikan ke Pak Eri. Terima kasih. Before I let you go, Pak Toto, jadi saya ingin mendalami sedikit tentang pernyataan Pak Toto tadi tentang masalah scaling up ya Pak ya. Bagaimana peraturan ini sebagai sesuatu yang mungkin pertama kali buat bangunan sektor residensial ya. Kalau kita mau mereplikasi bangunan ini ke daerah lain atau ke berbagai jurisdiction yang lain ya. Tadi Pak Toto pernyataannya adalah terserah Pemda. Waduh, kalau menurut saya itu tidak bisa sesederhana itu ya. Maksudnya saya pikir kita perlu punya semacam deployment guidance ya. Bagaimana kalau mencocokkan peraturan ini dengan local conditions. Nah, itu apakah sesuatu yang pernah dibahas oleh tim penulis ini atau bahkan mungkin dari hostnya PUPR sendiri? Gimana Pak? Ya, jadi memang yang saya maksud direplikasi ke daerah terserah itu sebenarnya ibaratnya kalau itu dikembalikan ke kami, itu artinya ya kita harus melakukan adopsi, harus melakukan adaptasi terhadap kondisi-kondisi tertentu. Dan secara spesifik memang belum pernah dibahas, tapi memang GPPN sendiri saat ini bekerjanya lebih ke arah sebenarnya GPPN itu bekerja lebih ke arah
spesifik daerah. Nah, itu yang barangkali apakah dia akan menggarap tuntas dulu IKN, tidak sekedar bangunan hunian, tapi nanti akan ke komersial, akan ke kawasan, akan ke yang lain. Saya juga belum tahu. Kemudian apakah PUPR menganggap bahwa buku ini dianggap sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting, sesuatu yang akan dipakai, dikembangkan lagi, itu juga sampai dengan saat ini saya belum tahu. Itu kira-kira Pak Eri. Baik Pak, terima kasih. Kita beralih ke paparan yang kedua ya, mungkin dari narasumber kita yang berikutnya adalah Pak Jimmy Siswanto Juwana. Pak Jimmy Juwana adalah dosen arsitektur Universitas Trisakti. Ya, beliau aktif menjadi ahli pengkaji teknis bangunan yang berperan dalam proses penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan. Nah, mungkin ini adalah sebuah area profesi yang mungkin baru populer ya di beberapa tahun terakhir ini setelah SLF mulai di enforce oleh pemerintah. Beliau ahlinya di bidang itu, sudah menerbitkan beberapa buku di bidang struktur dan pengkajian teknis bangunan. Tidak berlama-lama, saya persilahkan Pak Jimmy, the screen is yours. Masih di mute kayaknya Pak. Baik, terima kasih Pak Eri, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share, ada kira-kira 10 slide yang ingin saya sampaikan pagi ini. Moga-moga bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Toto tadi. Apakah sudah muncul, Pak? Sedang muncul. Baru. Ya, sudah. Ya. Oke, jadi mohon di full screen Pak Juwana. Sudah full screen, sudah kan? Oke, ya. Nah, baik. Sudah Pak. Jadi pagi ini saya ingin mencoba memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai panduan bangunan hunian vertikal, yang kemudian dikenal dengan model code ya. Sebetulnya kita berawal dari keinginan pemerintah untuk menjadikan ibu kota baru ini berbeda. Artinya ingin bahwa kota ini tidak hanya sekedar tempat aktivitas, tetapi lebih ideal untuk menjadikan kota ini bagian dari pendidikan sebetulnya. Pendidikan untuk orang-orang belajar bagaimana mendesain kota dan bangunan seideal mungkin. Ini sebetulnya suatu tantangan yang sangat sulit, tetapi untuk itu kemudian kami mencoba untuk dengan GBPN mencoba membuat semacam tahapan bagaimana kemudian building code ini kami susun. Jadi ada tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Toto, ada KPIs dari Bappenas, ada dari tim kolaborasi. Ya, tim kolaborasi ya dibentuk oleh Kementerian PUPR. Kemudian kami mencoba mengambil beberapa poin-poin penting dan mengkolaborasikan antara kebijakan publik dengan beberapa referensi teknis, dan kemudian kita mencoba untuk membuat dan menyusun semacam kriteria rancangan yang kemudian kita kumpulkan menjadi building code. Kira-kira inilah standar yang kami coba kumpulkan ya. Untuk bangunan gedung itu sebetulnya ada 276 SNI ya yang kita perlukan, tetapi dari 270 SNI itu tidak semuanya, hanya beberapa saja yang sering digunakan. Kemudian biasanya untuk bangunan itu terbagi dua, yaitu pemenuhan standar teknis dahulu,
kemudian baru kalau kita mau mengacu pada penggunaan konsep bangunan gedung hijau, kita kemudian masuk dalam area yang berbeda. Ini adalah kalau tadi SNI, ini adalah regulasinya. Perlu disampaikan bahwa peraturan ini menjadi lebih sederhana karena dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Artinya banyak sekali Permen PUPR mengenai bangunan gedung sudah include dalam turunan dari Undang-Undang Nomor 11 2020 yang kita kenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Ya, di dalam itu sudah termuat sekitar 30-an Permen PU, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu bagian dari kompilasi dari sekitar 70-an undang-undang yang ada. Kemudian sebetulnya PP 16 2021 adalah building code untuk Indonesia, karena di sana sudah tercakup segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Hanya memang di PP 16 itu ada 5 permen yang belum bisa dimasukkan, yaitu mengenai bangunan cagar budaya yang dilestarikan, pembongkaran bangunan gedung hijau, pendataan bangunan, dan bangunan gedung fungsi khusus. Tapi sisanya rasanya sudah masuk di lampiran PP 16 yang jumlahnya 2.733 halaman. Nah, inilah SNI yang sering kita gunakan. Jadi kalau ini saya berikan warna merah untuk bidang arsitektur, biru untuk struktur, dan MEP yang warna putih. Jadi berdasarkan SNI yang ada inilah kemudian kita pilah-pilah untuk mana yang masuk pada standar keselamatan, standar kesehatan, standar kenyamanan, standar kemudahan. Memang dalam PP 16 difokuskan untuk 2 hal, yaitu kesehatan, keselamatan dan kesehatan, sedang kenyamanan sepertinya anggap dibuka fleksibilitas untuk opsional. Nah, kalau kita lihat dalam SNI yang ada ini, umumnya adalah berupa preskriptif. Hanya beberapa dari SNI ini sudah mulai pada performance base, jadi berdasarkan kinerja bangunan. Misalnya SNI 1726 2019 tentang peraturan rencana bangunan tahan gempa, sekarang sudah pakai perencanaan berbasis kinerja. Jadi ini satu hal yang baik ya, bahwa ke depan kita akan berusaha membuat ketentuan-ketentuan yang berbasis kinerja. Ini adalah kita coba kemudian kumpulkan adalah KPI yang ada 20-an itu, kemudian kita coba highlight beberapa hal yang penting ya. Kemudian kita coba fokuskan pada 2 hal, yaitu bagaimana bangunan ini menjadi bangunan gedung hijau dan menjadi bangunan cerdas. Jadi artinya kalau dia green building belum tentu smart building, tapi kalau dia smart building pasti dia green building. Jadi kita kira-kira begitu. Kemudian dari ini kita coba cari untuk tahap pertama hanya beberapa hal saja yang tadi Pak Toto sampaikan. Kemudian ini adalah ilustrasi yang dicoba berdasarkan building code tadi diimplementasikan dalam rusun IKN ini, yaitu utamanya adalah masalah pencahayaan dan penghawaan alami. Perlu juga kami sampaikan bahwa dengan terbitnya Undang-Undang 11 2020 dan PP 16 2021, sebetulnya NSPK, jadi kebijakan pokok, tidak lagi di daerah, tapi ada di pusat. Ya, dengan demikian, standar ini berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga di daerah tidak ada disparitas atau deviasi yang membingungkan para pengguna jasa. Yang hanya boleh berbeda adalah retribusi, ya, jadi retribusi persetujuan bangunan gedung, dulu retribusi IMB, yang boleh berbeda. Nah, yang lainnya mengikuti standar yang ada di PP 16. Nah, model code ini kemudian juga kita masukkan dalam
substansi yang akan menjadi peraturan presiden tentang rumah susun di IKN yang menjadi turunan dari undang-undang tentang IKN, kalau nggak salah undang-undang nomor 22 tahun 2022. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan untuk kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan mulai dituliskan ya di dalam chat supaya nanti kita tidak berhenti mengumpulkan pertanyaan. Untuk sementara kita lanjut dulu ke pembahas ketiga, yaitu Pak Yodi Danusastro. Di dunia green, saya pikir nama Pak Yodi Danusastro dan perusahaannya PT Yodaya itu sudah tidak asing lagi di Indonesia. Beliau memiliki kompetensi profesional ya, macam-macam itu, mulai dari lead, greenship udah pasti ya, Greenmark, Edge, dan lain-lain lah itu. Semua yang ada API-nya kayaknya sudah ada ini di dalam kredensial beliau. Sejauh ini beliau sudah mengerjakan sertifikasi bangunan hijau untuk lebih dari 100 bangunan. Kayaknya itu saja sudah cukup itu untuk menjelaskan skup keahlian dari Pak Yodi. Tidak berpanjang lebar, saya persilakan Pak Yodi, the screen is yours. Pak Heri, ya mungkin kalau saya lebih membahas sedikit membedah apa yang ada di isi green building. Nah, ya. Maaf, mungkin agak screen-nya belum tampil. Mungkin bisa diulang Pak Yodi. Saya matikan ini sebentar ya, Silakan. tampilan videonya karena ini gangguan jaringan. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya. Saya akan bahas membedah dari isi model code ini dari sisi green building. Jadi di sini secara dasarnya kita akan mengacu ke Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021. Nah di sini pertama kita bahas tentang kawasan ruang terbukanya dulu. Nah di area ini ya, panduan ini area terbuka cukup banyak diberikan panduannya, baik dari segi vegetasi, urban farming. Nah ini lalu dari sistem bangunan, di sini ada bagian energinya yang udah dibahas lengkap sama Pak Toto. Nah, dan dari segi keandalan bangunan, safety, mean of egress, nah itu Pak Jimmy sudah menuangkan banyak di dalam model code ini. Jadi intinya sih model code ini dari sisi green building, energy efisiensi dengan target net zero. Jadi di sini ada definisinya net zero-nya itu apa saja, ada net zero carbon, net zero energy, net zero carbon construction. Nah, apa saja. Nah, mungkin kalau dari sisi green building, kata kuncinya itu ada di pasal 42. Gitu. Di pasal 42, saya langsung skip aja ke bawah. Nah, di pasal 42 ayat 2, kinerja bangunan sebagaimana dimaksud harus memenuhi target peringkat madya minimal. Gitu ya, penilaian kinerja bangunan gedung hijau.
Nah, ini aja sih yang menjadi acuan kunci. Nah, gimana caranya untuk mencapai madya? Nah, itu ada di dalam lampiran-lampiran model code ini, gitu. Kan banyak yang bertanya kenapa nggak utama gitu ya. Nah, simpelnya sih kalau mau mencapai BGH utama itu ada 3 pertanyaan yang saya tanya. Apakah ada sistem recycle? Apakah daylight-nya itu memiliki sensor? Sama satu lagi, apakah lahan hijaunya di atas 40%? Gitu. Nah, kalau mau utama, 3 ini yang menurut saya paling sulit harus tercapai. Satu aja nggak mencapai ya. So ini mau utama tapi nggak memiliki recycle, ya udah drop pasti madya gitu. Nah, gimana kalau mau meningkat sistem recycle-nya untuk bangunan hunian? Nah, ini ada di model code ini. Nah, di sini OTTV juga sudah mengacu ke SNI sih, 35 watt per meter persegi. Ya, isinya sih kalau ditanya green building-nya di mana ya, semuanya ini. CRA itu juga menjadi panduan di dalam green building, color rendering index. Jadi untuk meningkatkan kenyamanan pencahayaan dari sisi lampu. AC juga sudah diatur mengenai teknologinya apa saja. Lift, biasanya di hunian kan ada lift dengan VVVF teknologinya. Nah, ini mengenai pertama di lampirannya semua di dalam peraturan BGH itu disebutkan memiliki teduhan dari landscape minimal 20%, lalu ada kalau mau lebih meningkat sampai 30%, 40%. Nah, gimana bentuk lahan hijaunya? Nah, ini bisa lihat ke model code ini yang lebih enak itu dilihat. Tabel albedo udah tersedia juga di sini dengan berbagai macam sumber. Nah, ini vegetasi apa saja, tajuknya seperti apa, ini udah diilustrasikan dengan baik. Ini sebenarnya ada di laporan NTRPW, jadi ya kita mengambil banyak referensi untuk model code ini yang dituangkan menjadi satu buku. Nah, jenis-jenisnya apa saja, cukup banyak ya ininya, bagian landscape aja udah banyak banget. Nah, ini dia intensitas bangunan, lalu ada sistem bangunan, ada bahan, ada struktur. Nah, ini juga udah terkait sama BGH sih. Nah, ini sistem plumbing, ilustrasinya gimana kalau nanti mau pakai sistem air daur ulang. Sampah juga dijelaskan gimana cara acuannya. Fasilitas semua pasti ada parkir sepeda, pasti ada rem. Nah, ini bisa mengacu ke sini. Jadi kalau dari sisi green building sih, apabila membutuhkan referensi yang cukup jelas, kita bisa mengacu ke dokumen ini sih untuk hunian terutama. Walaupun ya green building itu aturannya sebenarnya global sih. Ya kita membahas OTTV ya pasti metode perhitungannya sama. Gitu, kita membahas kenyamanan psikometrik ya pasti setiap manusia juga sama. Nah, kita bisa lihat di sini saja. Mungkin sekilas sih itu aja sih Pak Eri. Nanti intinya sih kita semua mesti baca untuk dokumen ini. Dibaca, pahami, jadikan referensi apabila membutuhkan penjelasan yang cukup jelas. Gitu Pak. Baik, Pak Yodi, terima kasih. Before I let you go, satu pertanyaan nih Pak, yang kaitan antara panduan ini dengan rating green building ya.
Ini saya membaca di tadi pasal 42 ayat 2 itu. Saya bacakan ulang ya. Kinerja bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi target peringkat madya penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Jadi saya ingin bertanyanya begini. Ini masalah ayam telur ini ya kayaknya ya. Kalau saya mengikuti panduan ini, apakah saya bisa serta-merta mencapai madya? Atau adakah hal tambahan yang saya harus lakukan sehingga saya bisa mencapai peringkat madya itu? Ini yang gimana nih, Pak Yodi? Oke, baik. Untuk ya itu mana yang duluan ya? Madya atau utama atau pratama di BGH. Nah, di sini kan dijelaskan kita minimal madya. Itu setiap perencana itu memiliki kebebasan untuk mendesain setiap bangunannya untuk mencapai strategi madya gitu. Di model code ini cuma dijelaskan arahan-arahan misalnya, oh gimana ya kalau misalnya tanaman pelindung untuk mencapai madya yang ada di Permen 21 gitu. Kan kalau di yang udah tahu ada di Permen 21 di bagian pengelolaan tapak itu ada item yang menjelaskan fungsi dari vegetasi itu sebagai peneduh, penyaring bau. Nah, itu sendiri nilainya 1 poin. Gimana ya? Nah, nanti bisa juga melihat ke model code ini. Dijelaskan di lampirannya cukup jelas. Jadi strategi untuk mencapai madya itu sebenarnya dibebaskan sih. Setiap perencana, setiap bangunan pasti beda-beda strateginya. Gitu. Di sini cuma menjadi referensi. Sure. Pertanyaan saya mungkin kurang jelas begini. Kalau misalnya saya mengambil panduan ini sebagai panduan preskriptif, ya. Jadi saya ikuti aja panduan ini serealistik mungkin ya. Itu kira-kira saya akan ended up dengan bangunan yang madya atau enggak, Pak Yodi? Good question. Oke, ya, good question. Gimana nih, Pak? Oke. Untuk ya ini ya, kalau kita ikutin semua di sini sebenarnya semuanya udah dituang sih di sini. Iya. Kan bukan cuma madya mungkin, utama bisa dapet tuh. Okay. Karena parameter-parameter utama yang sangat sulit ada di BGH itu udah tertuang juga di sini. Okay. Kalau diikutin semua bahkan bisa utama gitu. Okay. Tetapi ya minimal madya pasti dapat. Oke. Ada di sini semua. Tinggal nanti bagaimana cara menerjemahkan ke proyek itu sih. Oke. Jadi bahkan kalau kita mengikuti panduan ini secara preskriptif gitu ya, itu jangankan madya mungkin bisa lolos ke utama ya. Iya. Baik. Item-item kuncinya ada tertuang di sini soalnya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Yodi. Saya akan mulai membacakan pertanyaan dari audiens ya. Kalau tidak ada pertanyaan audiens, nanti saya akan balik lagi menanyakan kepada narasumber. Dari Bu Tari, untuk tabel tanaman, apakah sudah mempertimbangkan kesesuaian iklim tanah dan memasukkan vegetasi lokal? Ini langsung Pak Yodi aja nih, kayaknya nih. Oke, restart. Oh, yang itu ya di halaman 68. Oke. Bisa diulang Pak Eri? Dari Bu Tari ya, untuk tabel tanaman, apakah sudah mempertimbangkan kesesuaian iklim tanah dan memasukkan vegetasi lokal?
tabel tanaman. Oke, baik. Untuk lokalnya itu ya, kalau kita bicara IKN gitu, kita dalam menyusun model code ini kita mencari referensi dulu. Referensinya dari mana untuk tabel tanaman itu kita mengambil dari Permen PU nomor 2 tahun 2015. Ya. Nah, di sini mencari apa saja sih tanaman-tanaman, ya pasti kita mencari referensi dulu gitu, karena kita nggak bisa mendapatkan ya tanamannya ini dari narasumber, kita dalam menyusun model code ini nggak bisa begitu. Sejauh ini sih baru sampai jenis tanaman yang ada di Permen PU itu sih. Oke. Ya. Mungkin Pak Jimmy bisa menambahkan ya. Silakan. Ya, baik Pak Heri. Jadi terkait dengan tanaman, terima kasih Bu Tari bahwa tentang tanaman ini sebetulnya kita mengacu pada 2 Permen PU. Pertama Permen PU nomor 5 tahun 2008 sama Permen PU nomor 5 2012. Kedua Permen PU ini saling melengkapi. Kalau kita bicara mengenai jenis, tajuk dan sebagainya ada di Permen PU nomor 5 2008, sedang mengenai ketinggian dan lebar tajuk ada di Permen 5 2012. Karena ini sudah masuk dalam peraturan Menteri PU dan sekarang masuk dalam PP 16 dalam konteks bangunan gedung hijau, tentunya sudah mempertimbangkan lokalitas. Jadi tanaman-tanaman yang ada di dalam tabel itu umumnya adalah tanaman tropis lembab yang sering dijumpai di Indonesia. Memang dalam konteks kita menentukan jenis tanaman yang akan dibangun, yang akan ditanam pada lokasi-lokasi tertentu, ada 2 hal lain yang harus kita pertimbangkan. Di samping menggunakan tabel tadi, tapi kita juga menggunakan bahwa agar supaya tanaman tadi tidak diimpor dari daerah lain. Jadi kita mencoba dari deretan tabel tadi mana yang merupakan tanaman lokal. Jadi dengan demikian isu mengenai jenis tanah tidak bermasalah lagi karena kita akan sesuaikan nama pohon yang akan ditanam dengan nama pohon yang merupakan tanaman lokal. Kemudian yang kedua, dalam menanam pohon tadi kita juga mempertimbangkan adanya keberagaman, sehingga keberagaman hayati ini tetap dipertahankan untuk membuat daya tarik bagi makhluk-makhluk hidup yang biasa ada dalam pohon-pohon tadi untuk tetap bisa bertahan dan berkembang biak. Jadi 2 hal tadi menjadi tambahan dari tabel tadi, yaitu mengupayakan adanya menggunakan tanaman lokal, kemudian membuat agar tanaman lokal itu tidak ditanam satu jenis tapi beberapa jenis agar supaya tercapai keberagaman hayati. Itu tambahan saya Pak Heri, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Jimmy. Mungkin sudah cukup lengkap ya Bu Tari. Kalau ada tambahan silahkan di chat lagi. Saya lanjut ke Pak Andang. Untuk Pak Yodi, ini mungkin juga ke Pak Toto ini ya. Untuk Pak Yodi halaman 68 ada persyaratan ACH dan adaptive thermal comfort. Lebih dari 20 ACH. Bisa dijelaskan korelasi dan acuan nilai tersebut. Silakan Pak Yodi. Maaf. Ya, baik. Untuk ACH itu lebih Pak Toto sih pakarnya ya. Iya. Pak Toto. Silakan Pak Toto. Terima kasih Pak Eri. Saya sambil share lagi. Ya, jadi sambil saya masuk ke halaman 68.
Ya, pertama saya ingin menjelaskan apa yang disebut dengan ACH. ACH adalah air change per hour, berapa jumlah udara yang harus berganti dalam 1 jam. Jadi kalau di X-ray ini semua angka-angka adalah mengambil dari X-ray karena kebutuhan udara segar, kebutuhan udara yang sehat, indoor air quality itu hampir di setiap negara tidak ada bedanya. Jadi standar yang diacu mestinya bisa generik menggunakan standar yang diakui seluruh dunia, X-ray. Jadi kalau yang gedung komersial itu menggunakan 62.1, kemudian untuk hunian itu menggunakan 62.2. Jadi bangunan bertingkat hunian itu menggunakan standar 62.2. Kemudian tadi adaptive comfort itu sambil scroll. Adaptive comfort itu tadi sebenarnya halaman 68 itu detail menjelaskan dari poin 3.2. Jadi menjelaskan dari ini kaitannya dengan ini. Jadi bagaimana kita mendapatkan kualitas udara yang baik, yang kelembapannya sesuai dengan standar, kemudian mutu kualitas udaranya juga terpenuhi dengan baik. Kemudian di grafik di bawah itu di sini ada area kenyamanan termal yang umum yang warna biru. Jadi di sini ada kondisi nyaman dalam ruangan. Cuman nanti kondisi nyaman ini bisa didekati dengan adaptif. Adaptif itu macam-macam, nanti apakah jumlah udaranya dibuat lebih cepat, kita nggak bisa menurunkan temperatur, tapi jumlah udaranya atau aliran udaranya dipercepat, ataupun dengan mengkondisikan, dengan membuat microclimate di sekeliling bangunan sehingga suhunya turun, atau dengan ventilasi alami, ataupun dengan ventilasi mekanikal dan seterusnya. Semuanya bisa dilakukan pendekatan sehingga meskipun kita berada di daerah tropis, itu area-area tertentu kita bisa memanfaatkan fresh air yang tidak perlu di-AC-kan. Kira-kira seperti itu, apa yang disebut dengan adaptive comfort. Nah, tentu di halaman 68 itu ada kata-kata ACH lebih dari 20, itu kalau dibaca panjang, untuk ruang tidak ber-AC, jendela bisa dibuka untuk mencapai adaptive thermal comfort. Diperlukan natural ventilation dan atau mechanical ventilation. Nah, ini juga salah satu yang di standar-standar di Indonesia saya kira belum ada, sehingga ini perlu diadopsi masuk di dalam panduan ini. Jadi ini sangat detail. Jadi kalau kita punya rumah, kita sedang memasak, ada dapur, ada ruang tidur dan segala macam. Kalau kita tidak pakai AC atau tidak pakai sistem tata udara, ya dapur harus dipasang dengan fan sekian. Nah, itu semuanya ditabelkan nanti di bawah. Ada berapa kebutuhan ACH untuk ruang hunian, untuk berbagai jenis ruangan. Dan di buku ini pun juga nanti dijelaskan kebutuhan ACH saat ada pandemi dan saat tidak ada pandemi. Nah, misalnya ruang dapur sedang masak dan tidak masak, ya beda gitu. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Tapi kalau belum, silahkan bisa interaktif saya kira Pak Eri. Ya, baik. Terima kasih Pak Toto. Jadi ini kaitannya adalah pertemuan antara indoor air quality dengan thermal comfort ini. Jadi mungkin
mungkin provision ini adalah untuk menjembatani antara kedua aspek itu. Gitu. Nah, kalau begitu saya melanjutkan pertanyaan ini, Pak Toto. Kita ke pasal 31, Pak. Ini ada pertanyaan, ada hal yang mengganjal saya ketika membaca pasal 31. Itu di situ disebutkan ya bahwa Payung. Kantor saya dekat sini, Bu. Pasal 31 itu di ayat 4 ya, Pak ya. Itu pencegahan resiko penularan penyakit sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C meliputi kenyamanan termal A, B, C, D gitu ya. Nah, itu yang saya ingin bertanya, ini agak mengganjal nih. Karena kalau di Esre sudah dipisahkan antara potensi penyebaran penyakit dengan kenyamanan termal, Pak. Indoor air quality itu memang terpisah, separate dari kenyamanan termal. Gitu. Nah, bagaimana nih Pak penjelasannya? Ya, di dalam buku ini memang yang kami cantumkan lebih ke kalau yang sedang pandemi itu memang yang difokuskan adalah lebih ke jumlah ACH-nya, Pak Eri. Jadi memang kita tidak spesifik menyebutkan kenyamanan termalnya. Jadi memang di sana ada statement khusus kalau ada pandemi yang serupa seperti yang lalu, itu memang saya cuplek dari Esre yang membahas mengenai pandemi di hunian. Itu Pak Eri. Oke, baik. Mungkin sedikit nyambung lagi Pak ke pasal 338 supaya menyelesaikan topik ini. Sebelum ini sudah mulai panas ini diskusinya soalnya. Banyak pertanyaan detil ini dari audiens. Kita ke pasal 38 ya Pak ya. Itu nah di sini ada pencampuran itu tadi tuh antara indoor air quality dengan kenyamanan termal gitu. Nah, di sini disebutkan di pasal 1-nya ayat 1-nya 38 ayat 1 kenyamanan termal sebagaimana yang dimaksud pasal 31 itu meliputi suhu ruangan, kelembaban, laju aliran udara dan ventilasi udara gitu. Nah, padahal kalau di Esre yang namanya ventilasi udara itu tidak ada di dalam standar 55 gitu. Jadi memang dipisahkan antara keduanya gitu. Nah, ini lagi-lagi ini di tempat kedua saya melihat adanya penyatuan gitu loh antara indoor air quality di satu hal dan kenyamanan termal di hal lain ya. Dan ini disatukan padahal kadang-kadang keduanya itu bisa bertolak belakang gitu. Gitu Pak. Oke, ya, jadi kalau dari apa yang saya pikirkan saat menulis ini memang sebenarnya lebih di pasal 38 ini memang fokus di bagaimana mendapatkan kenyamanan termal. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya ada sesuatu yang menurut Pak Eri tergabung, itu juga justru malah masukan buat kami. Jadi di hunian ini memang saya juga tidak membaca karena memang jarang menjadi referensi saya, karena memang saya lebih banyak di 62.1. Nah, yang 62.2 memang saya juga belum sangat rinci membahas ini. Jadi barangkali itu nanti akan saya catat, bisa menjadi catatan, koreksi dan seterusnya. Mungkin malah kita perlu bahas lebih detail di satu waktu Pak Eri. Terima kasih banyak masukannya. Ya, terima kasih Pak Toto.
Itu adalah this line of questions itu adalah satu hal yang saya langsung temukan ketika membaca dokumen ini. Kita balik dulu. Pak Eri, bisa saya tambahkan sedikit Pak Eri terkait pasal-pasalnya? Silakan Mbak Jimmy. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penyusunan ini kan kita tidak hanya berdasarkan pada standar termasuk juga standar SRE dan sebagainya, tapi juga kita juga mempertimbangkan KPI dan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Bappedas, PU dan sebagainya. Dalam salah satu permintaan itu adalah bahwa diharapkan bahwa hunian vertikal ini sebetulnya sedikit mungkin menggunakan penghawaan buatan, yang pertama. Kedua, karena kemudian kita berhadapan dengan kondisi iklim tropis, maka ventilasi udara yang memungkinkan udara segar masuk ke dalam gedung itu juga kita ikut sertakan di sini. Memang kalau di ST memang ini hal yang terpisah, tapi ini agak spesifik untuk rusun di IKN ini, sehingga kita inginkan bahwa juga ada beberapa hal yang meskipun sesuatu yang berbeda di ST, kita coba masukkan dalam paket yang satu ini agar supaya ventilasi udara sebagai bagian dari masuknya udara segar yang mendelusi kemungkinan ada bakteri dalam bangunan menjadi terpenuhi. Itu kira-kira tamannya Pak Eri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kita cukupkan dulu topik yang ini karena masih banyak ini topik-topik yang lain yang perlu kita gali. Bisa scroll sedikit ke atas, Mas. Ini pertanyaan. Oh ya, udah ya. Dari Pak Sahid. Pak Yodi, mohon konfirmasi. Jadi panduan ini hanya khusus buat hunian dan khusus buat IKN, ya. Untuk fungsi non-hunian dan lokasi di luar IKN berarti tetap menggunakan Permen 21 2021. Silakan Pak Yodi atau narasumber yang lain. Baik, terima kasih Pak. Baik, sesuai dengan judulnya ya, ini panduan untuk hunian di kawasan IKN. Tetapi ya sifatnya panduan. Ya, kalaupun nanti disertifikasi BGH tetap akan mengacu ke Permen 21 gitu. Karena panduan ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan atau menerbitkan sertifikasi. Jadi nggak ada tuh nanti BGH perumahan model code, nggak ada. Jadi ya tetap akan mengacu ke sertifikasi Permen 21 tahun 2021. Nah, cuma untuk kawasan IKN hunian ini kita udah ada nih panduan kalau mau nanti pasti akan banyak ya perumahan saat ini kalau nggak salah di IKN itu baru di West Residence yang nanti akan ditempati oleh pejabat-pejabat atau ASN yang akan masuk pertama kali. Tapi nanti untuk perkembangan berikutnya ada hunian-hunian lain, bisa di timur, bisa diintegrasi di tengah gitu. Nah, cuma diharapkan bisa perkembangannya mengikuti model code ini. Itu sih. Kalau mau ditiru atau dicontoh untuk di luar IKN silahkan. Nah, ini panduan ini nggak ada batasan untuk wilayah penerapan secara teknologinya gitu. Mau bikin hunian rusun di daerah Jatinegara gitu atau di Bandung, ada gimana ya cara ini ya untuk panduan keselamatannya segala macam. Nah, kita bisa pakai ke panduan ini juga, boleh. Gitu sih. Pak Jimmy mungkin dari sisi peraturan boleh saya bisa tambahin. Iya, sebetulnya begini Pak Eri, dalam PP 16 2021 memang ada ketentuan klasifikasi bangunan gedung yang memuat apakah bangunan tertentu dengan luasan dan tingkat tersebut diwajibkan untuk menggunakan konsep bangunan gedung hijau ataukah hanya dianjurkan. Yang pertama, tentunya tidak disebutkan menggunakan konsep bangunan gedung hijau apakah menggunakan
Permen 21 tahun 2001 ataukah menggunakan konsep bangunan gedung dengan rating lain, tidak disebutkan. Namun khusus untuk IKN dan bangunan gedung negara umumnya harus mengacu pada Permen PU 21 2001 by law. Yang pertama. Kedua, tentunya karena IKN ini mengemban misi khusus ya sebagai model pembelajaran, karenanya kemudian rumusan dari hunian vertikal ini menjadi relatif lebih berat dibandingkan dengan apa yang ditentukan oleh Permen 21. Tadi Pak Eri menyampaikan juga bahwa apakah ini bisa menjadi media atau utama. Sebetulnya bisa saja, apa yang saya sampaikan Pak Yudi benar. Tetapi untuk bangunan lain, jika bangunan tadi sudah mengikuti regulasi dan SNI, pasti akan dapat pratama, itu pasti. Nah, tapi untuk mendapat media dan utama, memang harus punya usaha tambahan. Ya. Usaha tambahan ini kita coba masukkan dalam panduan yang kita susun ini. Ya. Tentunya Pak Said terkait dengan bangunan lain, memang saat ini baru disusun mengenai hunian vertikal saja. Bagaimana dengan bangunan lain? Kita berharap bahwa panduan hunian ini bisa diambil, diadopsi ke bangunan-bangunan lain, bangunan perkantoran dan bangunan fungsi lain, sejauh parameter tadi relevan untuk digunakan pada bangunan fungsi lain. Bagaimana dengan bangunan di luar IKN? Tentunya kita mengacu pada PP 16 2021 karena itu adalah acuan mengenai building code di Indonesia. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Berikutnya ini ada tambahan dari Bu Tari ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya terakhir membaca bukunya lebih lengkap, membawa komunitas harus lengkap untuk dipelajari. Jadi masih terbuka apabila mempergunakan pohon tanaman lain yang tidak terdapat di daftar, asalkan dapat membuktikan tanaman tersebut memang endemik atau khas daerah tersebut. Tolong di-scroll ke bawah, Kang Kiki. Ada tambahan lagi. Sebagai saran agar di bagian lanskap dapat di-highlight tentang penggunaan tanaman endemik setempat dan bukan sekedar budidaya setempat agar lebih mengangkat keragaman hayati. Mungkin ini dicatat saja Pak buat para penulis. Saya pindah ke pertanyaan berikutnya dari Pak Wiwin. Ini spesifik AC ini, thermal comfort ini. Pertanyaan pertama, pada ketentuan indoor design condition ada pada angka ketentuan RH 55%. Bagaimana cara mencapai nilai RH ini dengan mesin jenis AC split yang tidak dilengkapi dengan humidity control? Pak Toto, ini quiz ini Pak. Terima kasih Pak Wiwin. Ini beliau guru saya dites sama Pak Guru. Jadi tentu saya memulainya dari commissioning. Jadi di Indonesia itu belum ada regulasi sama sekali yang mengatur mengenai commissioning. Saya kira mohon dikoreksi Pak Jimmy, apakah di ketentuan ataupun di peraturan-peraturan tadi yang di list ada 200 sekian peraturan tadi ada yang nyebut commissioning. Nah, commissioning yang ada di Indonesia ini kan sebenarnya acceptance test atau running test. Jadi ya, kita ini salah kaprah, yang mengerjakan kontraktor, yang melakukan commissioning kontraktor juga. Jadi kalau yang melakukan kontraktor ya kalau disebutnya adalah acceptance test kan gitu. Nah, tentu kalau untuk mendapat RH 55 ya tidak harus otomatis dari device-nya si unit HVAC di dalam gedung. Jadi apakah terbukti dapat 55 atau tidak itu diukurnya kan melalui commissioning, sehingga GBCI salah satu institusi yang memberikan nilai kalau gedung
gedung setelah selesai jadi itu dilakukan commissioning, dan itu memang manfaatnya besar sekali. Chiller itu efisiensinya juga bisa terbukti bisa 0,61 atau 0,62 chiller plant itu karena commissioning. Karena kalau tidak dilakukan itu ya tetap akan melonjak di 0,7, 0,8 dan seterusnya. Seperti ngejun up mobil, kira-kira seperti itu. Jadi RH55 bisa dicapai tentu dengan semua desain MEP-nya, desain arsitekturalnya, bukaannya, fresh air-nya, dan segala macam nanti sesuai, kira-kira seperti itu. Dan ini juga mudah-mudahan nanti akan membawa di dalam PP 16 atau di Permen 21 pun sudah menyebutkan nanti akan ada pengkaji teknis yang kebetulan ketuanya juga ada di ruangan ini. Nah, itu nanti yang akan memantau bahwa gedung itu nanti secara periodik juga akan dilakukan pengukuran, dan itu menentukan apakah gedung itu nanti layak fungsi atau tidak. Kira-kira seperti itu, Pak Eri. Ya, terima kasih. Mungkin ini juga kesulitan kita ya dalam merumuskan bagaimana peraturan yang make sense untuk residensial. Di satu sisi di sektor residensial teknologi pendinginan yang digunakan itu tidak jauh-jauh berkisar dari AC split paling banter VRF gitu ya. Dan di sisi lain kita juga ingin merumuskan kriteria kinerja yang bisa dicapai ya. Mungkin tantangannya mungkin jawaban dari Pak Toto bisa dibaca sebagai this is the best we can do ya. Saya lanjutkan pertanyaan. Sudah masuk di buku ini, Pak Eri. Iya. Ya, yang kedua dari Pak Wiwin, ketentuan tentang hidran pada SNI lebih cenderung kepada coverage area 38 meter, di mana hal ini pada layout bangunan tertentu tidak selamanya 1000 meter persegi atau 800 meter persegi, seperti pada ketentuan ini. Mohon penjelasan. Nah, ini silakan Pak Jimmy atau Pak Toto. Pak Jimmy, saya baik Pak Eri, Pak Win. Jadi terkait dengan kebakaran ini memang regulasi dan SNI yang ada sekarang ini memang agak kuno gitu, sudah ketinggalan zaman. Saat ini sedang disusun ketentuan baru ya, dan ini tentu akan menjadi tambahan buat panduan kita, karena panduan ini kan berupa living document. Jadi ini versi 2021, kemudian nanti berdasarkan hasil diskusi dan bincang-bincang pagi sampai siang hari ini akan menjadi materi yang sangat bermanfaat untuk menjadikan dia menjadi versi 2022. Dalam kaitan kebakaran dan jarak 38 meter itu memang saat ini sedang dilakukan penyusunan ulang terkait dengan regulasi dan standar terkait dengan proteksi kebakaran, mengacu pada NFPA 101 ya, baik 101 maupun 101A ya. Yang 101A ini kan yang versi 2022, sedang yang 101 itu yang versi 2021. Ini sekarang ada komite atau tim kecil yang sedang melakukan adopsi dan adaptasi terkait 101 yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dan kemudian kita juga berusaha untuk men-switch dari preskriptif menjadi berbasis kinerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup panjang lebar ya Pak Wiwin penjelasan dari narasumber. Kita move on ke pertanyaan berikutnya. Pak Hengki, mohon penjelasan untuk garis sempadan ngarai. Waduh, ini mungkin Pak Jimmy lagi nih. Apakah merujuk IBC code yang parameternya adalah faktor ketinggian dan tentu jika lebih detail diperlukan analisa geoteknik. Silakan Pak Jimmy. Terkait garis sepadan ngarai ini, sementara yang ada ini adalah kalau tidak salah 150 meter dari pinggir ngarai.
Ini sesuatu yang agak sulit dipenuhi, karena itu kemudian 150 meter ini kan kalau istilah Pak Ernya preskriptif gitu ya. Bagaimana kalau bidang datar yang ada di lahan tersebut kiri kanan tidak sampai 150 meter. Begitu juga kondisi yang ada di IKN ini. Kebetulan minggu lalu saya dari sana, kemudian memang agak susah untuk mencapai garis padan ngarai yang 150 meter nih, karena lokasi-lokasi yang ditempatkan untuk bangunan-bangunan ikonik, baik untuk kompleks yudikatif, legislatif, maupun istana presiden, wapres, dan gedung-gedung keagamaan itu semua letaknya di bukit yang jarak ke arahnya ke pinggir bukit tadi tidak sampai 150. Karena itu kami mencoba untuk melakukan pendekatan dengan melakukan pendekatan geoteknik, yaitu selama fondasi dan strukturnya bisa bertahan terhadap bahaya longsor, artinya diuji dengan ketahanan terhadap longsor, dengan bidang gelincir dan sebagainya, dan kondisi tanah yang ada, maka bangunan tadi bisa dibangun. Ini yang mungkin kita bisa dekati, dan tentunya membawa konsekuensi bahwa fondasi yang ada di rumah susun IKN ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan fondasi yang ada di daerah lain, ya, di luar IKN, karena kondisi lahan yang dipilih ini merupakan lahan-lahan yang berbukit dengan kondisi lapisan tanah yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan cut and fill. Jadi karena itu pendekatan garis padan ngarai tadi tidak bisa didekati secara preskriptif, tapi lebih pada pengkajian terhadap kinerja yang ada. Itu mungkin sementara Pak Eri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Jimmy. Mungkin Pak Hengki cukup ya, sudah cukup panjang ini. Dan saya juga mendengarkannya sudah cukup panjang itu Pak. Ini pertanyaan berikutnya ini mungkin kita gabung. Masih dari kenyamanan thermal ini. Silakan kalau ada pertanyaan lain ya. Saya cukupkan ini pertanyaan tentang kenyamanan thermal. Kalau bisa nanti kita akan menggali ke masalah energi. Dari Pak Gio, jika mengambil contoh pada residence di IKN di slide Pak Jimmy, apakah ada saran rekomendasi sistem AC dan ventilasi yang paling tepat untuk gedung hunian seperti ini? Baik keseimbangan dari sisi performance, pemenuhan kriteria, misalnya fresh air dan temperature, dan juga efisiensi biaya. Itu dari Pak Gio. Kemudian dari Pak Andang lanjutannya mungkin, terima kasih responnya tentang korelasi ACH dan thermal comfort. Sepaham dengan saya, dengan Pak Eri, saya rasa masih perlu diklarifikasi mengenai poin-poin tersebut. Alih-alih menggunakan ACH, mungkin bisa menggunakan wind velocity seperti di Singapura, ataupun perhitungan ACH untuk membuang panas menggunakan heat balance equation. Ada satu hal lain yang hilang, yang seharusnya ada, karena lokasi sudah ditentukan, yaitu analisis iklim, jadi climate analysis, seperti pola karakter angin dan seterusnya. Silahkan direspon Pak Toto atau Pak Jimmy atau Pak Yodi sekalian. Monggo, ini pertanyaan besar tentang thermal comfort dari Pak Andang, mungkin hanya memperjelas pertanyaan sebelumnya, tapi terutama dari Pak Gio, sistem AC apa nih yang paling appropriate? Pak Eri, saya coba mengawali ya, nanti biar nanti masalah AC biar ahlinya saja yang menjawab ya. Saya mencoba mungkin apakah menjawab pertanyaan Pak Gio atau Pak Andang. Saya setuju bahwa memang harus dicari upaya untuk agar supaya sirkulasi ini menjadi hal yang lebih penting dibandingkan menggunakan
AC. Kami mencoba untuk mengusulkan untuk adanya perubahan temperatur yang menjadikan bagian terpenting aliran udara. Saat ini kalau kita melihat dari perencanaan urban design, memang nanti ada beberapa bagian dari daerah ini yang sengaja dialiri oleh air, ya. Mungkin untuk memberikan udara kawasan yang lebih rendah dibanding. Kemudian kami juga usulkan pada waktu diskusi dengan PU dan teman-teman di sana untuk dengan sengaja membuat hot plaza. Jadi dengan ada hot plaza ini kemudian ada aliran udara dari daerah yang lebih dingin yang mungkin adanya sungai dan danau buatan tadi. Kemudian udara dingin itu tertarik ke hot plaza yang memang disiapkan dan kemudian aliran tadi melewati rumah susun yang kalau kita lihat memang diberi rongga-rongga agar supaya sesedikit mungkin digunakan AC pada rumah susun tadi, ya, dengan memanfaatkan perbedaan temperatur dari zona dingin ke zona yang lebih panas. Kalau toh memang nanti diperlukan AC, maka biarlah nanti Pak Toto yang memberikan jawaban AC mana yang paling cocok. Terima kasih. Ya, silakan Pak Toto. Terima kasih Pak Heri, Pak Gio atas pertanyaannya. Pak Jimmy sudah mengawali. Ya, jadi kalau saya mungkin angle berpikirnya adalah internasional dan Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita itu betul-betul akan konservasi energi, karena memang bidang saya dan Pak Gio tahu, konservasi energi ini kalau tidak digarap dengan baik, efisiensi energi tidak digarap dengan serius, tidak dibuat regulasi yang cukup ketat, itu ya akan implementasinya akan memble, implementasinya akan menjadi menjadi peluang-peluang untuk sistem yang terinstalasi di dalam bangunan ya tidak mencapai kinerjanya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk IKN kalau saya ditanya itu ya harus district cooling, jangan lagi pakai AC split, jangan sampai AC split itu adalah AC yang secara konseptual, secara efisiensi unit ya paling boros kan begitu. Jadi ya yang kita kejar ya AC yang paling hemat, dan ini tidak mudah untuk meyakinkan, meskipun kita sudah di dalam ketentuan, di dalam tor bunyi, itu nanti pelaksanaan di lapangan pun juga akan lari ke sana kemari sesuai dengan kepentingannya semua stakeholder yang ada di dalam proyek. Contoh, 4 tahun yang lalu saya menggarap Mandalika, itu konsepnya sudah district cooling dan itu membangun satu kawasan. Tapi ya karena dibangunnya sedikit demi sedikit dan segala macam, ya district coolingnya jadi hilang. Jadi plan-nya jadi hilang. Loh, ini district coolingnya kemana ini? Jadi itu kira-kira jawaban sederhana saya, dan kita harus berani, kira-kira gitu. Baik, terima kasih nih Pak. Pertanyaan Pak Toto mungkin akan saya gunakan untuk pertanyaan follow up tadi ya, dan mungkin juga sekaligus mengakhiri topik thermal comfort ini. Udah terlalu banyak aspek thermal comfort yang diangkat. Tapi balik lagi ke pernyataan Pak Jimmy tadi bahwa dari para penyusun buku ini itu ada keinginan untuk mengadopsi semua KPI dari Bappenas dan PUPR, terutama KPI menggunakan sesedikit mungkin penghawaan buatan. Gitu. Kalau menurut saya ini termasuk sebuah penegasan yang kita harus buat, bahwa iklim di sana itu tidak mungkin untuk bergantung sepenuhnya kepada penghawaan buatan gitu. Kita ini di Indonesia kan sudah salah kaprah menganggap ventilasi itu sebagai ventilatif cooling.
Padahal itu dua istilah yang tidak sama. Ventilasi tidak serta-merta menghasilkan cooling, gitu. Itu yang saya pikir kita perlu tegaskan. Kaltim itu adalah kalau saya tidak salah satu lah ya, at least daerah yang humidity-nya paling tinggi, absolute humidity-nya paling tinggi itu ada di Kaltim situ, gitu. Jadi pertanyaan Pak Wiwin tadi, apakah bisa mencapai 55% itu amat sangat benar-benar enggak mungkin tercapai gitu. Tapi saya sangat sepakat dengan usulan Pak Toto bahwa cooling yang paling efisien sekarang itu adalah district cooling. Tetapi itu memerlukan penegasan dari stakeholder, terutama para pemangku kepentingan, terutama regulator, untuk menyatakan dengan tegas bahwa ada comfort zone yang tidak mungkin bisa dipenuhi dengan penghawaan alami gitu ya. Nah, itu yang saya pikir kita perlu menegaskan di satu sisi tentang masalah humidity ya, yang kita yang kita harus hadapi dengan iklim di Kaltim. Tetapi di sisi lain kita juga satu hal ya di dalam thermal comfort yang sama sekali belum diadres dalam pedoman ini, itu adalah masalah radiant heating, Pak. Radiant heat transfer gitu. Jadi saya menganggap bahwa nanti mohon komentar ya Pak tentang anggapan saya ini. Saya menganggap bahwa pedoman ini mentah-mentah mengambil dari peraturan yang saya anggap salah kaprah tentang 25 derajat, Pak. Gitu. Indoor environment yang 25 derajat itu tidak nyaman kalau selubung bangunannya radiant heat transfernya tidak dikawal. Nah, itu yang jadi masalah dalam rumah tinggal kita. Apakah rumah tinggal kita nyaman dengan suhu 25 derajat? Menurut saya tidak. Karena kita tidak mengawal selubung bangunannya. Itu yang saya pikir kita perlu address dengan lebih menyeluruh di dalam masalah thermal comfort. Komentar, Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Eri. Ya, tentu apa yang disampaikan Pak Jimmy terkait dengan bagaimana mengoptimalkan natural ventilation itu sebenarnya kalau dari sisi saya itu lebih ke konsep-konsep hybrid yang kita bisa kembangkan. Artinya kalau saya melihat desain-desain yang sudah ada, yang sekarang sedang berkembang, yang sedang disiapkan oleh PUPR, itu memang saya melihat konsep-konsep desain dengan kisi-kisi, dengan ventilasi yang cross ventilation yang baik itu sudah disiapkan, dan menurut saya itu sesuatu yang bagus. Memang nanti area-area yang memang butuh kenyamanan thermal spesifik, ruang kerja, ruang tidur yang kita butuh itu ya mau tidak mau tetap harus ada pendekatan, harus ada konsep HVAC, harus ada konsep tata udara dalam arti yang mechanical. Nah, tentu banyak pilihan teknologi ke depan yang secara teknologi belum proven, misalnya phase change material. Saya tadinya di awal ingin memasukkan hal seperti itu, tapi terlalu jauh. Itu mungkin nanti
akan menjadi apa yang disampaikan Pak Jimmy tadi, live dokumen ini mungkin baru 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Saya nggak tahu seberapa cepat teknologi-teknologi yang bisa mengatasi. Jadi dengan energi yang sangat rendah kita memanfaatkan panas matahari yang ada di luar justru untuk mendinginkan di dalam ruangan, kan gitu. Jadi konsep-konsep itu yang mestinya kita cantumkan, yang bisa kita paparkan, yang kita bisa sajikan sekarang yang teknologi yang sudah proven. District cooling sudah proven dan itu nanti mau dikonsepkan menjadi slab cooling, mau dijadikan bagian dari radiant cooling di dalam bangunan, itu bisa-bisa aja. Dan ujung-ujungnya yang saya tetap khawatir itu nanti bukan slab coolingnya dipasang, tapi akhirnya pakai chiller sendiri juga, dan itu balik lagi boros energi lagi juga gitu. Jadi ini yang menurut saya jauh lebih penting, bagaimana meyakinkan, karena ini kan IKN ini kan proyek yang bukan nanti pengelolaannya pasti akan saya nggak tahu apakah akan ada satu badan tersendiri yang memikirkan, berbeda dengan saat saya mengerjakan Mandalika, karena Mandalika itu ada satu institusi yang memang dia akan mengelola terus kawasan itu sangat tepat kalau saya mengusulkan district cooling, ini bagian bisnis Anda loh. Nah, hal semacam ini yang antara ini masa transisi, masa itu segala macam. Jadi saya agak melebar lagi. Jadi sebenarnya teknologi-teknologi yang sudah proven di SNI kita belum ada, di regulasi-regulasi kita belum ada. Yang saya masukkan ya ada district cooling system, ada share utility duct, yang ini juga tidak mudah bagaimana kita memulainya. Ada net zero-nya itu net zero site energi, ada net zero carbon construction, ada net zero carbon operation energi, kemudian ada smart grid, ada microgrid. Apakah siap kita mengakomodasi program pemerintah untuk program transisi energi? Saya termasuk bukan anti batubara. Batubara bisa dibangkitkan dengan batubara bersih. Semua teknologi CCUS, teknologi membakar batubara di dalam tambang, open mine, pembangkit batubara mulut tambang dan segala macam, itu tetap bisa terus dilakukan karena ya batubara adanya kan di Kalimantan, tapi semuanya konsepnya ya harus bersih kan gitu. Jadi nanti konsep-konsep sampai ke waste to energy dan itu segala macam semuanya harus berorientasi yang semuanya adalah energi yang sangat efisien dan kita bisa ngejar 2050. Jadi itu kira-kira Pak Eri dari saya. Jadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Toto, ini sudah time check 11.40 ya. Ada yang resign, tapi sebelum ke Pak Yodi ya, sedikit menyimpulkan saja pembahasan kita tentang thermal comfort tadi. Buat para akademia atau regulator, nanti silahkan kita sama-sama membuktikan ya area comfort bahwa 25 derajat bahkan dengan OTTV 35 itu masih sangat sering terjadi area discomfort, ada overheating di situ. Nah, itu yang kita perlu buktikan dan kita tampung dalam peraturan-peraturan kita selanjutnya. Pak Yodi, silakan. Ya, baik. Kalau yang terkait pertama thermal comfort ya, nanti saya bulan depan tuh ada training post occupant evaluation POE. POE itu masih belum, saya rasa sih masih belum banyak sih yang mempraktekkan ya. Dari situ kita bisa melihat mengenai evaluasi thermal comfort dan segala macam.
topiknya itu. Nah, terus untuk model IKN sendiri ada yang bisa tolong share dari panitia. Saya mau tunjukin sesuatu kenapa disebut sebagai model interactive code gitu. Dari panitia apa ada yang bisa share model code-nya tadi? Siapa? Soalnya di saya error. Coba saya share ya. Sebentar. Halaman berapa? Dari halaman 1 coba. Dari cover. Dari cover. Ya. Ini ya. Iya, coba turun ke bawah. Daftar isi yang kedua. Nah, ini kenapa judulnya itu model code interaktif. Jadi tombol-tombol di atas itu nanti bisa diklik. Coba kita demoin aja di bawah. Wah, ini kalau tombol-tombol ini kayaknya agak repot mendemokannya. Karena tergantung dari app yang dipakai ya. Kalau app dari iya. kalau app ini bisa ya? Ini bisa nggak nih? Kalau di bawahnya. Kalau saya pakai navigasi yang sebelah kiri ya. Nah, ini. Ini coba di atas bisa. Apakah di atas ini nggak bisa. Muncul saya. Ya, nggak muncul. Biasanya sih di PDF. Nah, itu bisa. Jadi kalau pakai Acrobat Reader mungkin bisa ya, tapi kalau ya, biasanya sih pakai reader. Ya, itu kenapa namanya model interaktif code. Jadi kita bisa langsung loncat ke bawah. Ya. Sama ini Pak, referensi bisa lihat di bagian bawah. Ya. Lampiran referensi. Semua yang ada referensi. Nah, ini di sini kita mengacu referensi. Coba aja sambil scrolling ke bawah. Ya. Nah, sambil scrolling ke bawah. Ya. Ini semua aspek bangunan baik dari undang-undang, peraturan, SNI, itu coba kita udah dimasukin sih ke sini sebagai untuk cari tahu ya apa aja sih SNI yang terkait gitu. Jadi bisa dilihat di sini Pak, S-Ray itu kita nggak ngambil referensi dari untuk di sini. Karena waktu dalam penyusunan itu kita mencari apa sih nih, ada nggak ya standarnya di Indonesia, dan kita menemukan banyak yang belum ada. Nah, ada juga, jadi ya kita tetap ngacu ke SNI, dan dari situ kita menemukan SNI kita masih banyak bolongnya. Ini yang menjadi tugas kita semua nih. Saya minta bantuan dari rekan-rekan semua, banyak yang masih bolong SNI kita. Ya. Baik yang nggak diupdate maupun yang ini. Ada juga contoh ini masih ada Bu Lestari, ada di sini namanya green area ratio gitu. Itu kalau di Bappenas green plot area ratio. Kita cari apa ini definisinya, di SNI nggak ada, di peraturan nggak ada, tapi di Bappenas KPI ada. Mereka nggak tahu tuh ngambil referensi dari mana. Gitu, definisinya kita nggak bisa jelaskan kalau nggak ada acuan referensi di Indonesia. Gitu ya. Ada definisinya dari Singapura. Di Singaporean Standard di green plot area ratio. Cuma rumusnya beda dengan definisi yang ada di sini. Gitu. Ada yang definisi di sini green area ratio akhirnya ya luas lahan hijau berapa persen gitu aja. Yang sebenarnya sih definisi aslinya leaf area index dikali tinggi dikali luas, dibagi sama luas area gitu. Nah, itu nggak ada di SNI itu. Jadi ya kita terpaksa mendefinisikan sesuai apa yang ada di peraturan Indonesia. Nah, ini yang salah satu yang bolongnya nih. Nah, ini mungkin dari tugasnya mungkin dari sisi akademis kita bisa cari atau bikin jurnal, referensi jurnal, nanti berubah menjadi SNI. Itu diharapkan bisa terjadi sih. Ya. Itu sih Pak Eri. Terima kasih. Curhatan kita semua. Ya, baik. Terima kasih atas curhatannya. Mungkin saya balik lagi ke curhatan ini dalam penutup ya. Ini lagi tambahan dari Pak Iqbal ini. Apakah radian heat itu relevan secara signifikan di gedung residensial? Menurut saya iya Pak, walaupun ini ya mengingat solar hours orang tidak banyak di hunian. Sektor residensial itu AC-nya picking up justru di jam 6 sampai jam 9 malam. Bukan di apalagi kalau saya termasuk yang tinggal di apartemen kalau di Jakarta. Dan kalau buka AC itu justru pas saat sholat isya itu panas sekali, ya. Jadi memang di saat itu kita perlu AC. Jadi dan itu semuanya datangnya dari radian heat,
ya yang dikumpulkan selama seharian. Apalagi kalau rumah tinggal yang punya dinding menghadap ke barat, dinding bata itu adalah sumber panas utama dalam sebuah rumah tinggal. Anyway, saya ingin menggunakan beberapa menit terakhir ini untuk membahas masalah efisiensi energi. Ini belum kita bahas. Saya sama seperti Pak Toto, bidang kerjanya ada di sisi efisiensi energi ya, pure di bidang demand side, walaupun sekarang ini kita melihat bahwa dunia efisiensi dalam tanda petik itu sudah mulai diramaikan dengan aktivitas-aktivitas dari renewable energy. Nah, saya ingin mendapatkan tanggapan dari para penulis ini, penyusun pedoman ini. Bagaimana pedoman ini merumuskan efisiensi energi dalam perbedaannya dengan penggunaan renewable energy. Nanti kaitannya tentunya dengan definisi net zero, Pak. Jadi definisi net zero yang diutamakan itu adalah menghemat KWH atau menghemat cost. Monggo. Pak Toto dulu atau Pak Jimmy atau Pak Yodi, silakan. Silakan Pak Toto dulu lah. Terima kasih. Yang ahlinya lah. Jadi saya kira di manapun seperti di GBCI membawa misi World Green Building Council itu menyusun rating tools untuk net zero building itu memang ada acuan umum. Jadi kalau kita sering dengar iklan di TV itu how low can you go dulu baru jadi bagaimana Anda mendesain gedung itu seefisien mungkin baru renewable energy dimasukkan. Jadi renewable energy itu bukan menjadi titik tolak di awal, tapi adalah efisiensi energi dulu yang harus ditekankan, baru renewable energy masuk. Itu saya kira yang kita harus sepakati bersama, sehingga kalau sertifikasi net zero itu akan dilakukan, ya kalau gedungnya boros terus semuanya dipasang solar panel, wind turbine dan segala macam, selama energinya boros ya tidak akan dapat sertifikat. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, tentu implementasi di IKN itu juga nanti arahnya ke sana. Jadi tidak sekedar energi dari sisi demand side, bahkan kalau saya mengusulkan ya sampai supply side pun nanti di kawasan IKN itu juga harus ada konsep sudah mengarah ke distributed energi. Jadi sudah ada area di sana, kawasan yang memang dia bisa mandiri energi. Jadi nanti konsep smart grid, konsep kombinasi antara national grid dengan local grid itu juga sudah harus dipikirkan dari sekarang. Jadi semuanya terkait. Jadi kalau tidak dimulai dari IKN, dari mana lagi kan gitu. Jadi itu yang menurut saya mesti harus kita dorong bersama-sama. Apa target IKE, Pak? Ya, kalau target IKE sekarang itu di Kementerian SDM kan sedang menyusun roadmap. Jadi memang dimulainya ya dari komersial dulu, mengenai residensial juga belum ada. Tapi tentu kita bisa menyusun, bisa membuat simulasi, bisa membuat model, bisa membuat apapun yang nanti kita sodorkan ke Kementerian SDM, ke PUPR dan segala macam, dan kita punya angka yang kita bisa pertanggungjawabkan bahwa ini bisa dikerjakan dengan konsep bangunan versi Indonesia, tren sekarang dan seterusnya. Itu barangkali Pak Heri dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jimmy, tambahan mungkin? Ya, saya setuju bahwa kita tidak bicara energi
efisiensi kalau memang kita tidak menyiapkan segala sesuatu baik secara infrastruktur mengarah ke situ. Salah satu adalah bagaimana caranya supaya kita tidak didorong untuk menggunakan energi sebanyak mungkin. Misalnya kalau tersedia pecahan alami kan kita perlu lampu gitu kan. Padahal matahari kan cahaya gratis gitu. Jadi kalau kemudian desain dan perilaku bahwa ada jendela kemudian ditutup horden kan sama saja itu membuat cahaya gratis menjadi mubazir. Jadi memang idenya adalah bagaimana mencari upaya yang terintegrasi. Salah satunya adalah bukan hanya mencari dengan solar panel atau tenaga angin, tetapi juga segala usaha termasuk kami masukkan bagaimana kotoran manusia dan sampah organik dirubah menjadi energi. Karena itu juga dalam konsep yang kami sampaikan, kita juga menyampaikan perlunya integrasi utility duct, di mana seluruh sampah dan sebagainya dijadikan satu dan di tempat penampungan dirubah menjadi energi. Jadi segala aspek yang dapat merubah menjadi energi yang selama ini dibuang percuma dicoba untuk dioptimasikan. Itu yang mungkin tambahnya Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian sudah menjelang jam 12 ini. Satu hal lagi Pak Heri, satu menit. Saya setuju dengan Pak Heri bahwa 25 derajat itu tidak comfort ya. Saya termasuk di situ karena saya terus terang untuk soal suhu saya tidak green Pak. Kalau ruangan saya tidak 16 derajat saya nggak nyaman Pak. Jadi, dan saya setuju bahwa fasad itu memegang peranan penting untuk mengupayakan sesuatu yang baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Harus tinggal di Lembang tuh Pak kalau 16. Ya baik. Terima kasih Pak Yodi. Any last words sebelum kita tutup? Cukup? Ini panduan ini bisa yang bermanfaat bagi kita semua. Bisa ditemukan kekurangannya kita apa supaya nanti ke depannya kita semua bisa berkembang lebih jauh ya, baik bagi IKN atau bagi kota lain atau se-Indonesia. Yang peraturan dari sisi peraturan gitu masih banyak kekurangannya apa gitu, tolong saling kembangkan gitu. Mungkin ya target net zero itu kita bisa tercapai ya, net zero karbon sih net zero karbon dulu lah gitu. Kalau net zero energi ya next level sih gitu. Mungkin ya itu sih dari saya. Baik, terima kasih Pak Yodi, Pak Jimmy, Pak Toto atas kesediaannya untuk mendengarkan curhatan kami semua. Ini menyambung curhatannya Pak Yodi tadi ya, bahwa kita menginginkan peraturan yang dirumuskan dengan baik dan kemudian dilaksanakan dan di-enforce dengan baik. Saya pikir segala pertanyaan yang diungkapkan di sini itu adalah sebuah harapan, ya, yang kita melihat panduan ini sebagai langkah awal. Jadi saya tidak melihat segala macam pertanyaan di sini sebagai sesuatu yang against panduan ini, tetapi lebih justru sesuatu yang sifatnya mendukung bagaimana caranya supaya panduan ini bisa lebih menyentuh akar masalah ya di berbagai bidang. Dan saya sangat mengapresiasi baik PUPR dan terutama GBPN yang menginisiasi usaha ini, dan terutama kepada ketiga narasumber yang sudah menjadi penulis yang merumuskan panduan ini ya, termasuk kesediaan mereka untuk duduk dalam hot seat di diskusi kinerja. Nah, ini menjadi sasaran tembak. Ini sangat kami apresiasi.
Karena kita ini menjadi PR kita bersama, PR nasional, dan saya sangat bergembira atas kesediaan mereka. Kita apresiasi bersama, dan saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita cover ya dalam 2 jam di weekend ini. Saya terima kasih atas kebersamaannya di hari libur ini untuk belajar bersama dan memikirkan bersama masalah nasional kita ini. Insya Allah ke depannya kita mengharapkan sebuah lingkungan binaan yang lebih baik ya. Bangunan kita semoga di suatu saat akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan yang ada sekarang. Itu saja diskusi kinerja kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi bulan depan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Maaf semuanya, yang kurang. Mohon izin. Terima kasih Mas Heri, Bapak-bapak. Mohon izin. Terima kasih. Mohon pamit.